Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pemetaan dan pengembangan tema pada pembelajaran tematik RA. Ya, pertama-tama kita pengertian tema dulu. Tema adalah topik yang mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran, terutama bermain, dalam mencapai kompetensi dan tingkat perkembangan yang diharapkan. Jadi tema itu mengintegrasikan seluruh konsep, maksudnya menyatukan beberapa konsep ya sehingga lebih menarik. Mengapa menggunakan tema? Karena tema itu sesuai dengan cara kerja otak ya. Otak itu sifatnya suka menghubung-hubungkan segala sesuatu. Jadi kalau ada informasi yang baru masuk ke otak, maka otak itu langsung mencari informasi yang ada terdahulu atau pengalaman-pengalaman yang terdahulu, sehingga pada dasarnya otak kita itu antara belahan kiri, belahan tengah, dan belahan kanan itu saling berhubungan, sehingga tema itu sangat cocok ya, karena tadi tema kan sifatnya untuk menghubung-hubungkan ya, menyatukan beberapa konsep sehingga lebih menarik. Manfaat tema itu tadi sebagai penghubung ya, penghubung antar konsep sesuai dengan definisinya tadi. Kemudian penghubung dengan pengetahuan terdahulu atau pengalaman yang telah ada sebelumnya. Kemudian tema ini juga memudahkan para guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada anak ya, karena jauh lebih menarik. Aspek yang dibangun melalui tema adalah seluruh aspek yang ada pada kurikulum RA, yaitu 6 aspek perkembangan. Yang pertama agama dan moral, fisik motorik, kemudian berikutnya kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jadi ini mengacu kepada 6 aspek perkembangan. Kemudian sehubungan dengan kurikulum K13, tentu saja ke-6 aspek perkembangan ini terintegrasi dengan sikap ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Seperti kita ketahui pada K13 itu sikap itu kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kompetensi inti 1 itu sikap spiritual, kompetensi inti 2 itu sikap sosial. Kemudian kompetensi inti 3 pengetahuan, dan kompetensi inti 4 itu keterampilan. Prinsip pemilihan tema. Jadi di dalam memilih tema ya, menentukan tema itu prinsip yang pertama adalah kedekatan. Jadi tema yang dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Misalkan dirinya sendiri ya, kemudian keluarga, lingkungan rumah, binatang maupun tanaman. Jadi yang dekat dengan kehidupan anak. Misalkan temanya adalah kelinci kesayanganku. Kemudian yang berikutnya adalah kesederhanaan. Artinya bahwa tema yang dipilih itu sudah dikenal anak, agar anak mudah memahaminya. Misal ya, cara memelihara ayam atau makanan olahan dari ayam, misalkan seperti itu. Jadi sederhana supaya mudah dipahami oleh anak. Kemudian yang berikutnya adalah kemenarikan.
Artinya tema yang dipilih harus mampu menarik perhatian dan minat anak. Ya, jadi diberi judul yang menarik, misalkan Matahari Sumber Kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah keinsidentalan. Artinya bisa saja tema yang kita pilih tidak mesti yang sudah kita rencanakan, tetapi bisa saja muncul ide tema tersebut tiba-tiba. Misalkan ada kejadian luar biasa seperti peristiwa banjir. Jadi banjir tersebut dapat dijadikan tema. Ya. Dalam hal ini berarti temanya insidental. Ya. Jadi pada dasarnya pemilihan tema itu bersifat fleksibel, tergantung atau sesuai dengan kondisi, termasuk juga sesuai dengan kondisi sarana prasarana sekolah, lingkungan maupun budaya setempat. Kemudian langkah pengembangan tema. Dalam hal ini, misalkan tema itu sudah kita rencanakan di dalam program tahunan kita, yaitu program semester, itu biasanya di sekolah sudah ada pilihan-pilihan tema, ya, sehingga kita tinggal memilih temanya saja. Atau bisa juga kita mengacu kepada buku pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi langkah pengembangan tema yang pertama adalah kita memilih temanya dulu, kemudian kita kembangkan menjadi subtema, ya. Kalau misalkan ada lagi, maka kita buat sub-subtemanya. Jadi ini tergantung, bisa jadi hanya sampai subtema, tetapi pada umumnya kita sampai membuat sub-subtema. Baru kita menetapkan KD-nya. Jadi KD yang ada tersedia di dalam kurikulum kita pilih, ya, kita tetapkan KD-KD mana yang sesuai dengan tema tersebut. Baru kemudian kita membuat muatan atau topik materi pembelajaran. Sebagai catatan Bapak-bapak Ibu-ibu, mestinya langkah pengembangan tema itu dimulai dengan menentukan KD-nya. Artinya memilih KD-nya, ya, di dalam perencanaan pembelajaran. Tetapi karena tema-tema sudah tersedia, maka kita menggunakan langkah-langkah seperti ini. Jadi mestinya KD ini, ya, penetapan KD ini mestinya di paling atas ini, ya, paling atas ini. Nah, ya, jadi kita KD-nya dulu, baru langkah berikutnya, ya. Tetapi karena umumnya tema-tema itu sudah kita programkan di awal tahun pembelajaran, maka tema-tema itu sudah tersedia, sehingga pada saat langkah pengembangan tema berikutnya itu kita menggunakan langkah-langkah seperti ini, yaitu dimulai dengan pemilihan tema. Berikutnya adalah contoh pilihan tema. Ya, ini contohnya diriku, keluargaku, tanaman, binatang, lingkungan alam, lingkungan sosial, benda-benda sekitar, budaya. Nah, tema ini masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan yang kita rencanakan di awal tahun. Berikutnya kita membuat jaring-jaring tema. Ya. Tadi misalkan diriku, ya. Maka diriku ini bisa kita buat subtemanya, yaitu identitasku, tubuhku, ya, kemudian kesukaanku dan cita-citaku. Jadi diriku ini temanya, ya, tema. Ini diriku tema. Kemudian ini subtemanya, subtema, ya.
Begitu juga dengan cita-citaku, kesukaanku, dan identitasku. Ini juga subtema. Nah, kemudian dari subtema ini, misalkan tubuhku, ya, kita buat lagi subtemanya. Misalkan bagian-bagian tubuhku, ya. Kemudian dari bagian-bagian tubuhku ini kita buat materinya, ya, muatan materi pembelajarannya. Misalkan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki, ya. Tetapi nanti pada saat menyampaikan dengan anak tidak perlu kita menjelaskannya subtema misalkan atau subtema, tapi kita langsung kepada misalkan mataku yang indah, ya. Tema pada hari ini adalah mataku yang indah, misalkan. Kemudian subtema berikutnya adalah cara merawat tubuhku, ya. Materinya adalah mandi, gosok gigi, jaga kebersihan, tidak terlalu lama main HP, kemudian makanan sehat. Kemudian subtema berikutnya, bagaimana jika kita sakit, ya. Maka materinya adalah pergi ke dokter, istirahat yang cukup, minum obat, ya. Nah, itulah contoh dari kita membuat subtema, ya, dengan materinya. Nah, misalkan berikutnya lagi tema tanaman, ya. Tema tanaman bisa subtemanya adalah padi-padian, ya. Kemudian umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian padi-padian ini bisa kita buatkan lagi subtemanya, misalkan padi, jagung, gandum, ya. Umbi-umbian itu misalkan subtemanya singkong, ubi jalar, wortel, bawang. Kemudian buah-buahan subtemanya misalkan mangga, pisang, jeruk, durian, pepaya, manggis. Sedangkan sayur-sayuran misalkan subtemanya adalah kangkung, bayam, brokoli, dan pare. Nah, ini ya contohnya. Kemudian misalkan tadi pisang, ya, subtema pisang. Maka ini bisa kita tentukan muatan dari materi pembelajarannya atau topik dari pembelajarannya, ya. Pisang itu misalkan muatan materi pembelajarannya yang pertama adalah pisang ciptaan Allah. Kemudian kandungan pisang atau manfaat pisang. Kemudian jenis-jenis pisang, ya. Kemudian bisa lagi cara berkembang biak pisang, ya. Nah, ini muatan materi pembelajaran, ya, dari subtema pisang, ya. Jadi temanya tadi tanaman, subtemanya buah, kemudian subtemanya pisang, ya. Topiknya ini pisang ciptaan Allah, manfaat pisang, jenis-jenis pisang, ciri-cirinya, kemudian cara menanam pisang, ya. Ini dari muatan materi pembelajaran inilah nanti kita tetapkan KD-nya, ya. Nah, ini ya penetapan KD-nya, ya, tema dari subtema pisang tadi, ya. Ini KD-nya yang ada di dalam kurikulum, yaitu KD 1.1, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, ya, sesuai dengan muatan materi pembelajarannya tadi, ya. Kemudian KD 2.1, ya, jadi KD 1.1 itu adalah KD sikap spiritual, kemudian KD 2.1 ini adalah KD yang berhubungan dengan sikap sosial, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Ya, tadi ada manfaat pisang, ya, atau kandungan pisang.
Kemudian yang berikutnya adalah KD yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya, dalam hal ini KD-nya adalah 3.6 dan KD 4.6. 3.6 itu KD pengetahuan dan KD 4.6 itu KD keterampilan. Dalam hal ini bunyi KD-nya diwakili oleh KD 3.6, yaitu mengenal benda-benda di sekitarnya. Nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian berikutnya adalah KD 3.8 dan KD 4.8, yaitu mengenal lingkungan alam, yaitu hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. Dalam hal ini berarti termasuk tanaman, ya. Tetapi ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, KD ini harus ditulis selengkapnya, ya. Jadi tidak boleh dipotong kalimatnya di dalam menuliskan KD. Walaupun ini tadi pisang itu termasuk tanaman, tetapi dalam hal ini seperti hewan, ya, cuaca, tanah, air, ya ada yang di KD 3.8 dan 4.8 itu tetap dituliskan, ya. Nah, pada dasarnya pada saat kita merencanakan pembelajaran supaya lebih mudah, maka jaring-jaring tema tadi bisa kita tuangkan ke dalam tabel, ya. Misalkan kolom pertama adalah kompetensi dasar, kolom kedua tema, kolom ketiganya adalah sub tema. Nanti kalau misalkan ada sub-sub temanya bisa kita buatkan kolom berikutnya, ya, sub-sub tema. Baru kolom terakhir adalah cakupan atau muatan materi pembelajarannya atau topik materi pembelajarannya, ya. Bisa di sini topik, ya, boleh. Topik materi. Nah, ini contoh dari tema dan sub-sub tema, ya. Ini terdapat di dalam buku pedoman pengembangan tema, ya. Nah, ini adalah contoh muatan-muatan materi pembelajaran yang berasal dari tema diriku, ya. Jadi di dalam jaring-jaring tema diriku, ini diriku, temanya, kemudian subtemanya identitasku, tubuhku, ya, kesukaanku, keluargaku. Nah, dari subtema ini, ya, bisa langsung ke muatan materi pembelajarannya atau topik materi pembelajarannya. Misalkan kesukaanku ini materinya adalah makanan kesukaanku, baju kesukaanku, ya. Kemudian kegiatan yang paling kusukai. Nah, kemudian tempat liburan yang kusuka. Nah, ini contoh dari tema diriku dengan subtema kesukaanku. Contoh-contoh yang lain bisa dibaca sendiri, ya. Nah, ini contoh tema atau subtema, ya, atau topik materi pembelajaran yang cukup menarik, ya, supaya anak tertarik, ya. Misalkan ini indahnya alam semesta, pisang menyehatkan tubuh, baju kesukaanku, aku senang makan ikan, bagaimana terjadinya udara panas, aku senang berbagi dengan teman, aku bangga menjadi anak Indonesia, dokter yang baik hati. Nah, ini, ya, muatan materi pembelajarannya nanti pada saat menyampaikan ke anak didik, kita tidak perlu menyampaikan ini adalah subtema. Jadi langsung saja anak-anak, hari ini kita temanya adalah indahnya alam semesta. Atau misalkan temanya adalah bagaimana terjadinya udara panas, ya. Ini hanya cara penyampaiannya.
ya. Kemudian ini contoh lain ya. Contoh lain ini ada untuk memudahkan kita saja, misalkan ini temanya tadi tanaman atau tumbuh-tumbuhan ya. Misalkan ini sayuran. Nah, tadi ada brokoli, kol, kangkung, bayam ya. Nah, supaya memudahkan ini muatan materi pembelajarannya ini bisa seperti ini ya. Kita uraikan menjadi jenisnya ya. Kemudian ciri-cirinya, bagaimana cara menanamnya, kemudian manfaatnya apa. Jadi kalau seperti ini ya, yang berikutnya juga begitu ya. Nah, kalau seperti ini kan menjadi lebih mudah kita di dalam membuat muatan materi pembelajarannya ya, atau topik pembahasannya. Silahkan dicermati yang lainnya. Nah, ini ya seperti tabel yang terdahulu tadi ya. Kita akan buat contohnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini tabel pengembangan tema atau subtema menjadi topik pembahasan atau menjadi materi ya. Jadi kolom pertama itu KD ya. Kolom kedua temanya apa? Kemudian kolom ketiga subtema. Nah, ini ada kebetulan ada subtemanya. Ya, kalau misalkan tidak ada subtemanya nggak apa-apa. Berarti nanti langsung ke subtema sini saja ya. Yang ini dikosongkan. Ya. Ini bisa dikosongkan kalau misalkan tidak memiliki subtema. Ini misalkan temanya tadi adalah tanaman. Nah, ini tanaman tadi. Ya. Nanti ini KD-nya. Ya. Ya, seperti pada slide yang terdahulu tadi, ini KD-nya. KD sikap spiritual, sikap sosial, kemudian ini pengetahuan, kemudian ini keterampilan, dan ini keterampilan. Bunyi KD di sini adalah diwakili oleh KD dari pengetahuan. Bagusnya nanti Bapak-bapak Ibu dituliskan juga KD yang 4.6-nya ya. Kalau ini bunyi yang di sini adalah redaksi dari KD pengetahuan yang 3.6, begitu juga dengan yang ini. Ya, ini KD dari 3.8. Jadi kalau misalkan supaya lebih lengkapnya, KD 4.6-nya juga dituliskan di bawah sini ya. Nah, ini tema tanaman. Tadi ada buah-buahan. Ya. Ini pisang. Nah, ini muatan materinya. Ya, seperti tadi. Nah, jadi ini kita tuangkan ke dalam bentuk tabel supaya memudahkan kita dalam membuat perencanaan pembelajaran, yaitu baik itu RPPM maupun RPPH. Nah, demikian Bapak-bapak Ibu, itulah tadi sesi pemetaan dan pengembangan tema. Ya, nanti kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Jadi untuk sesi kali ini cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.